1834. Di rumah panggung yang gelap dan badai, samar-samar terdengar suara bayi menangis. Suara gong perlahan terdengar. Ratu Mas duduk menimang bayi dan tokoh-tokoh adat di sampingnya dengan wajah penuh harap. Anakku, Raden Intan. Kau bukan menjadi anakku, tapi anak seluruh Lampung. Darah putihmu harus kau jaga untuk menjaga tanah ini. Ratu Mas, bayi ini anugerah. Ia lahir saat rakyat butuh pemimpin. Kita titipkan doa dan sumpah adat kepadanya. Jangan sampai tanah ini jatuh tanpa perlawanan. Hari ini darah putih diwariskan. Raden Intan kecil berlari-lari, dikawal oleh pengawal pribadinya. Ratu Mas mengajaknya duduk. Di situ juga ada tokoh adat yang sedang berbincang-bincang kecil. Intan, dengarlah. Darah putih di nadimu bukanlah milikmu sendiri, melainkan janji bagi rakyatmu. Ibu, apakah aku akan bertarung? Anak muda, kelak kau akan melawan penjajah yang akan merampas tanahmu. Jangan gentar meski mereka datang membawa senjata. Karena senjata kita adalah hati dan tanah ini. Jangan lupakan adatmu, Intan. Pemimpin tanpa adat hanyalah bayangan kosong. Kau akan terang bagi rakyatmu. Raden Intan bertumbuh semakin dewasa dan rela berkorban untuk tanah Lampung. Mereka merampas sawah kita, mereka menghina adat kita. Sampai kapan kita diam? Jurai Musa Tapal siap bertempur, Tuan. Jurai Tua Samyun juga bersumpah setia. Kerja Sabrani tidak gentar. Bagaimana akan berdiri paling depan? Kami bersumpah untuk Raden. Ingat Intan, perang bukan soal senjata, tapi ini janji pada darah kita. Benar, kau pemimpin, tapi jangan lupa, rakyatmu bukan hanya pedang, mereka adalah jiwa yang kau lindungi. Utusan Belanda datang menghampiri Raden Intan dengan penuh kesombongan. Tujuannya untuk menegosiasi agar Lampung jatuh ke tangan Belanda. Raden Intan, bertunduklah pada Belanda, kalian akan mendapat kedamaian. Lampung akan makmur bila di bawah bendera Belanda. Jangan bodoh, melawan kami sama saja kalian bunuh diri. Tidak ada kata damai jika tanah kami dirampas. Hati-hati Raden, mereka licik. Benar, mereka ingin kita saling berkhianat. Lampung tidak akan tunduk. Kami pemegang adat, tanah ini tidak akan dijual. Harga diri lebih tinggi daripada emas. Upacara adat tidak bisa dihapus dengan ancaman. Ingat baik-baik Belanda, selama Temunggu Khatu masih hidup, tanah ini tidak akan kalian kuasai. Akan perang dari rakyat Lampung, senjata bambu, pedang, dan tombak diangkat. Raden Intan memimpin prajurit, sedangkan Belanda dengan senjata api. Let's go, kill them! Prajurit Lampung, majulah, jangan gentar. Mana kamu Raden Intan? Kemana lagi kau Raden Intan? Kau sudah dikepung. Intan, anakku, hati-hati. Intan, hati-hati. Akhirnya kau Raden Intan. Pertempuran rakyat Lampung dengan Belanda berlangsung sangat sengit
serta membawa luka dan duka yang mendalam. Raden Intan terbaring lemah di rumah panggung dengan jumlah luka yang sangat banyak. Ibu, jangan menangis. Aku telah menepati janji darah putihku. Anakku, Lampung tidak akan lupa pengorbananmu. Dengarkan rakyatmu, Raden. Darahmu memang jatuh, tapi semangatmu hidup di setiap nadi Lampung. Kami akan menjaga sumpah adat ini. Lampung tidak akan tunduk. Darah putih tetap suci. Hidup Raden Intan, hidup Lampung. Kini Raden Intan telah berpulang, meninggalkan kenangan atas perjuangannya. Rakyat Lampung merasakan duka yang mendalam terhadap kematian sang pahlawan. Inilah peristirahatan sang pahlawan. Darahnya tumpah demi tanah Lampung. Bukan sekedar makam, tapi tanda janji bahwa semangat Raden Intan tidak akan pernah padam. Meski tubuhnya terkubur, namun namanya tetap hidup. Ia adalah kobaran api di dada setiap warga Lampung. Tidurlah dengan damai, wahai Raden Intan. Semangatmu akan kami teruskan. Hari ini kami berdiri di hadapan sebuah pusara yang masih basah. Tanah merah ini menjadi saksi terakhir perjuangan seorang putra Lampung, Raden Intan II. Ia baru saja terbaring untuk selamanya. Tubuhnya yang dulu gagah di medan perang, kini diam tanpa suara. Namun dari diamnya itu, kami merasakan teriakan yang menggema, teriakan tentang harga diri, tentang tanah air, tentang kebebasan. Betapa getir akhir hidupnya, dikepung, diserang, dan dikhianati. Namun ia memilih tetap tegak, berjuang hingga tetes darah terakhir. Kini yang tersisa hanyalah nisan sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu terukir abadi nama seorang pahlawan. Wahai Raden Intan, meski jasadmu telah menyatu dengan bumi, semangatmu takkan pernah terkubur. Kau telah menitipkan janji kepada generasi berikutnya, janji untuk menjaga tanah Lampung, janji untuk tidak tunduk pada penindasan. Dan di hadapan pusaramu ini, kami berbisik dalam hati, perjuanganmu belum selesai. Kami, anak-anak Lampung, akan meneruskannya. Selamat jalan Raden Intan II. Bumi Lampung menangis, tetapi sejarah akan selalu mengingatmu sebagai cahaya yang tak pernah padam. Cantik benar. Kamu orang juga nggak sih harus jadi pejuang? Ya ada orang dikit. Ini nih. Hati-hati ya. Raden Intannya kata. Boleh jangan dengan ini, Bapak. Kayu megang enggak? Raden Intan dibantuin sama Belanda. Baru perang. Ini belakangnya baru masuk. Ayo.
Udah. Berjudi Lampung, majulah, jangan getar. Serbu. Pipinya itu tulang pipinya. Wah, saya mau ke video. Oke, ditonjok gitu kan? Iya. Sebelahnya juga banyak gitu. Saya sesuai seperti yang pertempuran. Ini mah para Belanda mah nyantai semua tuh. Yang ini main HP, yang ini jadi kameramen. Nah, lihatlah itu. Lihatlah rakyat Lampung gitu ya. Ya kan bisa dilihat juga sih. Kenapa deh itu? Yang itu mati, boy. Tuh. Aku berjanji aku akan menjaga tanah ini dengan darah putih. Oh, ya udah. Segesengnya manjir. Itu ada motor. Tuh, mobil. Lanjut. Mereka merampas. Sabar dong. Dah ulang. Let's go, kill them. Ayo berantem, cepet berantem. Ayo berantem, cepet berantem. Jangan kena kamera. Cepet. Udah mati, anjir mati. Bal maju bal. Rintan. Maju Lampung, majulah aja. Terbiasa berani tidak gentar. Preman akan berdiri paling depan. Kami semua. Iya, tar dulu. Sabar. 1, 2, 3. Intan, dengarlah. Darah putih di nadimu. Assalamualaikum. Salam. Inilah peristirahatan sang pahlawan. Darahnya tumpah demi tanah Lampung. Bukan. Iya kayak. Ulang. Demi tanah Lampung. Bukan sekedar makam, tapi tandanya